Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat saya ucapkan kepada guru-guru hebat semuanya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana mengelola Google Classroom dalam pembelajaran. Mengawali itu semua, tentunya kita harus memiliki akun Google Classroom di HP yang kita miliki ataupun di laptop. Untuk praktisnya, kita bisa menggunakan HP yang kita miliki untuk mengelola pembelajaran. Langkahnya, kita harus mendownload aplikasi Google Classroom di Play Store. Ya, kita bisa dapat mendownloadnya di Play Store di HP kita. Namun, sebelum kita mendownload, tentunya kita harus mempersiapkan akun Gmail. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Gmail, maka harus membuat akun Gmail. Namun saya yakin di HP Android yang kita miliki sudah tertanam akun Gmail kita masing-masing. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk saja ke Play Store ya. Kita pilih Play Store. Kemudian di sini kita pilih Google Classroom ya, Google Classroom. Kita pilih Google Classroom. Ya, seperti inilah tampilan Google Classroom ya. Lambangnya seperti ini, ada tulisan Google Class. Kita instalkan ya Google Classroom ini. Kita tunggu beberapa saat proses penginstalan sampai selesai. Baik, sudah selesai. Kita buka. Nah, selanjutnya kita mulai. Nah, disinilah kegunaan akun Gmail kita. Saya di sini memilih yang ini, akun Gmailnya. Ya, kita tunggu beberapa saat proses masuk ke dalam Google Classroom. Baik Bapak Ibu, seperti inilah tampilan Google Classroom di HP Android kita masing-masing. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan langkah yang kedua, yaitu membuat kelas. Ya, kelas ini sangat berguna bagi kita dalam pembelajaran di Google Classroom. Ya, berapapun kelas yang kita miliki kita bisa buat di sini ya, di sini. Kalau kita mengajar ada 5 kelas, kita bisa buat 5 kelas di dalam satu Google Classroom. Jadi tidak perlu menginstal lagi. Caranya kita pilih tanda plus. Di sini ada 2 komponen. Yang pertama buat kelas, yang kedua adalah gabung kelas ya. Kalau buat kelas ini diperuntukkan untuk para guru atau pengajar, sementara gabung ke kelas nanti untuk siswa atau murid. Kita buat kelas. Nah, di sini kita bisa buat kelas berapa yang kita ajarkan, materi apa dan kelas berapa. Nah, saya buat misalnya di sini yaitu belajar Google Classroom. Nah, belajar Google Classroom atau di sini belajar GC ya, nama kerennya GC kelas 10 KR. Kemudian bagian ini biasanya ditulis semester ganjil TP 2020-2021. Ruang ini kita buat ruangannya, mata pelajarannya belajar GC. Kita buat kelasnya. Kita tunggu beberapa saat proses pembuatan kelas. Baik Bapak Ibu, ini sudah selesai pembuatan kelas kita ya. Kelas yang pertama yang kita buat yaitu belajar GC kelas 10 KR1 ya. Seperti inilah tampilannya. Nanti kalau kita mengajar kelas yang lain, kita bisa buat lagi dengan memilih tanda tambah lagi. Buat kelas, kita buat lagi kelasnya sampai beberapa kelas yang kita tempuh atau kita ajar. Seperti itu. Misalnya di sini kita belajar fisika kelas 10 kelas. Bagiannya di sini sama, semester ganjil TP 2020-2021. Kemudian ruang
ruangannya juga kita juga udah buat. Mata pelajarannya di sini fisika. Oke, kita buat kelas lagi, kita tunggu, kita contohkan di sini 2 kelas saja yang kita buat. Ya, baik, sudah jadi kelasnya sama. Di sini ada 2 kelas. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita coba fokus ke 1 kelas saja. Tampilannya seperti ini. Di sini ada 3 komponen penting, ada forum, tugas kelas, dan anggota. Forum berfungsi untuk melakukan chat, ya. Di sini kita bisa memberikan informasi seputar pembelajaran atau informasi-informasi lain kepada siswa terkait pelajaran kita. Kita klik forum, kemudian kita tulis forumnya. Misalnya saya klik di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama prosesnya Bapak Ibu, kita kirim, bagian atas ada kirim. Nah, di sini sudah bisa kita lakukan chat, dan di sini siswa bisa membaca nantinya ketika siswa sudah gabung ke dalam kelas kita. Kemudian komponen yang kedua itu ada tugas belajar, ya, tugas kelas. Di sini nanti kita coba buka, ya, tugas kelas di sini, ya. Nah, di sini kita belum ada, ya, tugas kelasnya. Di sini nanti kita tugas kelas ini berisikan tentang tugas-tugas yang kita akan berikan, ya. Ini forum, ini tugas kelas. Di sini belum ada tugas yang kita berikan, kita tinggal pilih nanti di tanda plus. Kita buat. Di situ ada beberapa komponen, ada tugas, ada pertanyaan, ada materi, ada di sini gunakan kembali postingan dan topik. Jadi di sini sangat perlu kita pahami di sini beberapa komponen ini untuk kita membuat materi pelajaran atau proses pembelajaran. Ya, di sini semua nanti akan kita lakukan. Baik, kita langsung saja di sini. Ketika kita pertama mungkin yang kita perlukan, ya, di dalam kelas kita, ya. Dalam kelas kita bikin dulu, kalau ibaratnya kita adakan ruangan-ruangan di dalam kelas kita, folder, ya, folder untuk menyimpan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita. Di sini kita bisa pilih, di sini ada topik, ya, topik di sini yang pertama mungkin yang sangat penting adalah absen, misalnya absen siswa. Nanti semua absen kita simpan di folder ini supaya tidak berantakan, ya. Kita tambahkan, ya. Oke, sini sudah ada absen siswa, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi, kita bikin topik yang kedua. Di sini mungkin kita buat yang kedua itu bahan ajar atau materi. Terserah kalimatnya Bapak Ibu, ya. Bahan ajar atau materi. Tambahkan. Ini folder yang kedua. Yang ketiga, maksudnya yang kita perlukan di sini ada folder satu lagi, tugas. Jadi nanti siswa bisa siswa tidak bingung, ya, untuk melihat bahan ajar, absen ataupun tugas-tugas yang kita berikan. Ada 3. Nah, ini ada 3 folder atau tempat penyimpanan yang ada di kelas kita nantinya. Ada tugas, ada bahan ajar atau materi, ada absen siswa. Baik, Bapak Ibu, ya. Untuk selanjutnya kita kembali ke tugas belajar. Misalkan gini Bapak Ibu, di sini ada beberapa komponen. Pertama untuk proses pembelajaran kita perlu yang namanya absen. Jadi dalam Google Classroom kita bisa membuat absen secara langsung, ya, tanpa menggunakan Google Form. Jadi cara pembuatan absen bisa 2, ya, bisa dengan melampirkan Google Form. Pembuatan absen kita di Google Form juga bisa melalui Google Classroom langsung, ya. Tapi saya sarankan kita membuatnya langsung dari Google Classroom. Nanti ini bisa kita download, ya, hasilnya bisa kita download juga. Tapi download melalui HP sepertinya tidak bisa. Mendownloadnya nanti kita bukanya melalui laptop, ya, ya. Yang kedua bisa kita membuat absen itu dengan melampirkan Google Form yang kita buat, ya, melampirkan Google Form yang kita buat. Namun di sini nanti akan ada kebingungan kita karena ketika siswa sudah mengisi Google Form dan tidak mengisi di Google Classroom-nya, nanti kita tidak bisa melihat secara langsung siapa saja siswa yang sudah masuk atau tidak, ya. Kadang ada siswa yang sudah mengisi Google Form tapi lupa untuk mengabsen di Google Classroom kita, sehingga kita tidak bisa mengecek secara langsung, ya, siapa saja siswa yang sudah absen. Jadi saya sarankan kita buat saja di sini absen siswanya. Langkahnya yaitu kita pilih tanda plus kembali. Di sini caranya untuk membuat absen kita pilih ke pertanyaan. Nah,
kita bikin di sini absen. Absen hari absen hari Senin 13 kita bikin di sini absen hari Senin 14 September 2020 ya, seperti itu. Nah, petunjuknya di sini kita bisa tulis petunjuk yang kalau kita ingin berikan petunjuk, kalau tidak apa-apa. Poinnya tetap 100. Kemudian di sini ada tenggat. Tenggat ini artinya kita ingin membatasi sampai jam berapa sampai hari apa atau jam berapa siswa boleh absen di kelas yang kita ajar. Misalnya kita mengajar di hari Senin tanggal 14 September 2020 pukul 7.30 ya, pukul 7.30 sampai 9.30, misalnya kita mengajar 2 jam. Jadi di sini kita bisa buat tenggat waktu ya. Kita kasih batas di hari yang sama. Kalau kita buatnya bisa membolehkannya di hari yang sama absennya, kita bikin oke tanggal 14. Kemudian waktunya kita pilih, karena kita mengajarnya jam 7.30, mungkin kita kasih tenggat waktu, batas waktu sampai jam, misalkan anak bisa absen sampai jam 9 ya, sampai jam 9 seperti itu. Nah, di sini tidak ada topik di sini, maksudnya kita bisa mengarahkan. Tadi kita sudah membuat folder-folder, kita bisa masukkan. Kalau absen kita masukkan langsung ke folder absen. Nanti kalau kita buat bahan ajar, dimasukkan bahan ajar. Tapi saya sarankan nggak usah saja, nanti aja kita masukkan ya. Kita masukkan setelah siswa melakukan absen, setelah batas tenggat waktu ini kita bisa masukkan ke folder. Supaya mengapa Bapak Ibu kita tidak langsung masukkan ke topik yang sudah kita buat ke absen, dikhawatirkan siswa tidak nampak di mana kita posting absen ya. Terkadang siswa kita ini tidak mau membaca ya. Jadi kalau kita tidak memasukkannya ke dalam topik, nanti siswa langsung bisa melihatnya di tampilan Google Classroom kita. Kemudian di sini ada jawaban singkat, kita pilihan ganda saja. Di sini kita bikin pilihan. Yang pertama hadir, yang kedua misalkan izin. Kalau alfa tidak mungkin ya. Kemudian setelah itu baru kita kirim. Kita kirim. Baik. Tampilannya sudah ada di atas, Bapak Ibu ya. Tampilan sudah ada di atas. Ini yang saya maksudkan tadi. Jadi tampilan ini tidak kita masukkan ke dalam absen ya, ke dalam absen ya. Karena kecenderungan nanti siswa kadang-kadang ada yang bertanya-tanya dan seterusnya. Boleh saja kita langsung masukkan ke absen tadi, ke topik, sehingga namun nanti tampilannya di atas ini tidak ada ya, tampilan di atas ini tidak ada absen. Absennya sudah masuk ke dalam absen. Boleh. Cara memasukkannya boleh kita geserkan, kita masukkan ke dalam absen. Ya, jadi sudah ada di absen kita. Ini absen hari Senin 14 September. Namun di sini di tampilan kita tidak ada ya secara langsung. Tapi mereka bisa mencari absen di kolom absen. Kekhawatirannya kalau sudah banyak absen pertemuan, anak akan bingung kalau dia tidak membaca informasi di sini. Nah, seperti itu. Itu untuk yang cara membuat absen yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin membuat materi. Nah, di sini kita klik tanda plus tadi, kemudian pilih materi. Kita kasih judul materinya, misalkan di sini kita kasih materi peluang. Ya, ini agak aneh ya Bapak Ibu, karena yang kita pelajari GC tapi materinya tentang peluang. Kejadian, misalnya ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini kita kasih deskripsinya, silahkan dipahami, dibaca dan dipahami. Dan catat di buku catatan. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita bisa melampirkan materi tersebut. Kita lihat bagian atas, ini ada tanda lampiran, kita pilih. Disinilah tempat kita ketika kita sudah menyiapkan materinya yang tidak sudah siapkan tadi.
Kalau kita foto dalam bentuk foto, kita bisa cari file fotonya. Dalam bentuk video juga bisa. Kalau sudah siapkan dalam bentuk video, kita bisa cari file videonya. Atau kita sudah siapkan bahan ajar dalam yang kita simpan di drive, tinggal pilih drive yang kita miliki ya. Ya. Kemudian kita pilih misalkan file ya. Di sini ya. Kita ambil kalau dalam bentuk foto misalkan kita ambil file satu foto di sini ya. Misalnya kita ambil ini. Ya, kita tunggu prosesnya, kita lampirkan bahan ajar kita. Nah, inilah bahan ajar yang sudah kita lampirkan. Sama kalau kita dalam bentuk video, Bapak Ibu, kita bisa cari video di mana kita buat. Kalau mau langsung bisa, kalau mau ambil foto langsung bisa, tinggal pilih. Tapi kalau fotonya sudah ada, kita tinggal ambil. Kalau melalui link YouTube, ya kita bisa pilih link. Ya, file di sini bisa bentuk video dan seterusnya, bisa kita cari ya. Nah, dalam bentuk video misalkan, ya kita bisa cari di mana video kita simpan. Nah, seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah kita lampirkan materi kita tinggal kirim. Ini di atas ada proses kita kirim. Baik. Jadi sudah masuk bahan ajar kita. Ini peluang kejadian. Ini peluang kejadian ini sama seperti absen tadi, saya tidak masukkan ke dalam bahan ajar supaya anak bisa langsung melihatnya. Tapi kalau Bapak Ibu guru mau langsung, tadi tinggal pilih ke topiknya, tinggal dimasukkan. Nah, di sini pun bisa kita masukkan langsung dengan cara menggeserkan, memilih, ditahan, kemudian digeser ke bahan ajar bisa. Ya, sudah masuk ke dalam bahan ajar atau materi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita membuat tugas. Di sini juga kita bisa buat tugas, latihan, misalkan peluang kejadian. Ya, kerjakan latihan tersebut dan serahkan kembali ya, serahkan kembali. Misalnya kita minta siswa mengerjakan selama seminggu atau sepekan, kembali pada tanggal 14 berarti 21 serahkan kembali paling lambat pada tanggal 21. Kemudian di sini bisa kita bantu dengan tenggat Bapak Ibu. Ini untuk membantu kita. Misalkan tadi kita ingin membatasi seminggu, berarti tanggal 21. Kita pilih tanggal 21. Waktunya kapan? Misalnya sampai jam 24.00 ya. 24.00. 24.00. Oke. Jadi nanti kalau siswa lewat mengirimkan tugasnya lewat dari tanggal 21 ya September, maka di situ nanti akan tertulis kata-kata terlambat. Kita bisa ngecek siapa siswa yang terlambat, siapa siswa yang tidak mengumpulkan. Ya, seperti itu. Topik sama seperti tadi, kalau kita ingin masukkan langsung ke dalam tugas, dia nanti akan langsung masuk ke tugas. Tapi kalau tidak, ya tidak. Coba kita tes, kita masukkan ke tugas, simpan. Ya. Kemudian kirim. Ya. Dia tidak muncul di atas Bapak Ibu, tapi dia ada di dalam tugas. Seperti ini. Ya, ini maksud saya tadi, nanti anak-anak akan kebingungan dia. Ada yang bingung di mana guru melampirkan proses pembelajaran pada hari ini. Tapi kalau kita tidak masukkan ke dalam topik, dia akan muncul di bagian atas. Ya, semuanya akan muncul di bagian atas. Ya. Tidak mau ya? Ini karena sudah masuk semuanya, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi boleh kita masukkan ke dalam foldernya masing-masing, boleh tadi tidak kita masukkan terlebih dahulu. Nanti kalau proses pembelajaran sudah selesai baru kita masukkan, kita rapikan. Baik, itu sedikit Bapak Ibu tentang mengelola proses pembelajaran di dalam kelas. Untuk selanjutnya kita proses selanjutnya yaitu mengundang. Nah, di sini ada yang ketiga yaitu anggota. Kita pilih anggota. Di sini fungsinya kita ingin mengundang. Yang pertama kita bisa mengundang pengajar atau guru lain bisa masuk untuk dalam pembelajaran kita. Yang kedua, kita bisa mengundang siswa untuk proses pembelajaran.
kalau kita kalau kita ingin mengundang guru lain untuk dalam proses pembelajaran kita, misalkan kita ingin mengundang wali kelas, di sini ada dua cara. Yang pertama, ya kita pilih. Yang pertama itu ada dengan mengirim, kita bisa buat email ataupun praktisnya kita bisa mengirimkan link, ya, mengirimkan link. Ada dua cara. Yang pertama kita bisa memasukkan emailnya. Yang kedua, kalau itu tidak bisa, itu lama prosesnya. Kita dengan cara yang kedua, yaitu dengan membagikan. Kita bagikan link, tinggal kita kirimkan kemana, ya, melalui WA mungkin kita bisa bagikan kepada guru yang bersangkutan untuk gabung kepada kita, seperti itu. Nanti guru yang bersangkutan tinggal masuk. Baik, itu yang pertama untuk mengundang pengajar atau guru yang lain. Yang kedua untuk mengundang siswa, ya. Mengundang siswa juga ada dua cara. Yang pertama dengan cara membagikan, ya, bagikan link. Sama tadi prosesnya, kita cari siswanya atau grup WA, ya, kita tinggal bagikan ke sana, ya. Tinggal pilih WA, kita bagikan linknya ke sana. Siswa tinggal memilih linknya. Langkah yang kedua untuk mengundang siswa ini ada yang kedua, yaitu dengan mengirim kode, ya, mengirim kode. Caranya di sini ada tanda seperti gerigi, ya, otomotif. Kita pilih. Di sini ada kode kelas. Nah, kita salin. Nah, kode kelas disalin, kemudian kode ini kita kirimkan. Kode ini kita kirimkan kepada siswa. Misalkan saya kirimkan kepada siswa di sini, ya. Kita kirimkan kepada siswa. Misalnya saya kirimkan kepada siswa, ya, kode ini, ya. Nah, ini kodenya. Nanti siswa tinggal mengambil kode ini saja, menyalinnya kode ini, ya. Siswa menyalin kode ini, kemudian dia masuk ke classroomnya. Siswa masuk ke classroomnya. Kita contohkan Bapak Ibu, kita langsung masuk ke classroom, ya. Kita masuk ke classroom siswa. Misalkan saya sudah buat classroom siswa di sini, misalnya siswa, ya. Nah, dia tinggal pilih siswa akan masuk. Di sini ada tanda tambah, kemudian masuk gabung ke kelas. Di sini dia akan masukkan kode kelas yang kita kirimkan, kemudian gabung. Itu cara kedua, ya, cara kedua. Ya, memang agak sedikit ribet. Siswa masuk, siswa sudah gabung di sini. Kita lihat anggotanya. Nah, kita kembali ke classroom kita tadi, ya, classroom kita tadi, guru mantap. Ya, di sini kita lihat di sini siapa siswa yang sudah masuk, ya. Kita lihat anggotanya. Siswa sudah masuk, siswa 2. Ini cara yang kedua. Cara kedua, ya, siswa sudah masuk ke kelas kita. Nah, cara kedua. Cara pertama tadi dengan mengirimkan link, ya, kita bisa kirimkan link ini, kita bagikan, ya. Misalnya kita bagikan link ini kepada siswa kita. Nah, ini kita bagikan ke grup WA. Nanti siswa tinggal memilih, ya, tinggal memilih ini. Kemudian di sini siswa tinggal gabung ke kelas, ya, tinggal gabung ke kelas. Di sini tinggal gabung ke kelas. Saya tidak memilih ini karena dalam satu HP jadi susah, jadi saya pakai kode. Jadi ada dua cara. Cara yang gampang adalah dengan mengirimkan link. Jadi siswa tidak payah memasukkan kode, tapi langsung gabung ke kelas. Nah, baik Bapak Ibu, ya. Ya, kita kembali ke classroom kita. Jadi seperti itulah cara bagaimana kita mengundang pengajar dan mengundang siswa kita, ya, mengundang siswa kita. Nah, bagaimana di sisi siswa, bagaimana di sisi siswa kelas kita? Kita lihat di sisi siswa, Bapak Ibu, kita lihat bagaimana di sisi siswa kelas kita. Ini dia dari sisi siswa kelas kita. Nah, seperti ini tampilannya, ya, Bapak Ibu, ya, seperti ini tampilannya. Ini langsung di awal, di tampilan awal di forum ini biasanya sih sudah langsung muncul Bapak Ibu di forum, tampilan awal apa yang kita berikan. Namun untuk lebih spesifik, siswa bisa lihat di sini di tugas kelas. Di sini kita bisa lihat apa-apa saja yang diberikan. Di sini ada absen, siswa langsung milih absen. Yang pertama dia harus membaca absennya, dia tinggal isi, ya, isi hadir, misalnya hadir. Di sini dia serahkan. Kemudian bahan ajar bisa dia berikan, ya, bahan ajar dan seterusnya. Ini dilakukan oleh siswa semua.
Baik, itu dari sisi siswa. Kita kembali lagi ke kita. Tadi siswa sudah absen ya, ibaratnya siswa sudah absen. Kita lihat di sini, kita lihat bagaimana absen siswa ya. Absen siswa. Siapa yang sudah absen? Di sini sudah ada siswa 2 absen, diserahkan, terlambat diselesaikan ya, terlambat diselesaikan. Artinya siswa tadi sudah melewati batas waktu atau tenggat waktu yang kita buat untuk absen. Jadi kita tahu, oh si A sudah terlambat. Seperti itu. Baik, seperti juga halnya untuk tugas. Kalau siswa mengirimkan terlambat juga di situ ada bahasanya Bapak Ibu. Nanti kita lihat tinggal di tugas siapa yang sudah mengirimkan ya, mengirimkan tugas. Baik Bapak Ibu, ini mungkin sekilas tentang pengelolaan Google Classroom dalam pembelajaran kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan Google Classroom ini dengan baik, dan kita bisa membantu anak-anak kita belajar jarak jauh ataupun daring ini dengan semaksimal yang kita miliki, dengan semaksimal kemampuan yang kita punya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.